Oke, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro TV dalam program Prabowo Nomics, dan di awal ini kita akan langsung saja menampilkan kembali atau mencuplik kembali pidato perdana pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto yang banyak menyoroti permasalahan ekonomi, salah satunya adalah soal kemiskinan. Kita simak bersama-sama pernyataan selengkapnya. Paham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Ya, baik, langsung saya akan lempar ke narasumber yang masih ada bersama saya pada malam hari ini. Saya ke Pak Andri terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang disoroti, ada soal kemiskinan, ada soal kurang gizi, ada sekolah-sekolah yang tidak terurus. Kemudian ditutup dengan saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Pak Andri, ini sudah fokus yang benar? Saya rasa kalau dalam pidato Pak Presiden sih sebetulnya sudah benar. Memang pertama yang digarisbawahi juga adalah masalah angka-angka capaian yang sekarang ini sudah ada. Masih banyak pekerjaan rumah yang ada di sana, dan tingkat kemiskinan menurun? Kalau tingkat kemiskinan menurun gitu ya, dari double digit menjadi single digit sekarang gitu ya. Untuk kayak kemiskinan ekstrim sudah mulai sampai ke 0%. Jadi sebetulnya sudah menurun, tetapi kan problemnya itu adalah bukan hanya di tingkat kemiskinan, tapi kan di atas di kelas menengah itu juga ikut turun gitu kan. Jadi problemnya lebih kepada struktural. Jadi, apa itu berarti kelas menengahnya terseret turun? Atau terseret turun gitu ya. Sekarang masuk kepada kelas yang ada di bawahnya, meskipun belum sampai ke kelas miskin ya, tetapi dengan kelas menengah turun ini menurut saya juga jadi salah satu tantangan tersendiri, karena salah satu motor penggerak ekonomi kita kan adalah di konsumsi, dan kelas menengah cukup mengambil peranan yang cukup besar begitu ya. 9 juta kelas menengah hilang dalam 5 tahun, saya rasa itu menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki begitu ya. Berarti kan ada tekanan yang cukup luar biasa dalam 5 tahun terakhir terhadap kelas menengah ini gitu. Jadi menurut kita sambil simak juga ada grafis di belakang kita saat ini, kelas menengah yang tergerus dari tahun 2022, data yang kita punya 49,51 juta orang, di tahun 2023 menjadi 48, kemudian di tahun 2024 di tahun ini menjadi 47,13 juta orang ya. Betul. Jadi, kurang lebih datanya seperti itu. Kalau kelas menengah ini kan sebetulnya terhimpit di tengah-tengah, di bawah kelas miskin, mereka mendapatkan subsidi. Kelas atasnya ya kita tahu juga ya, beberapa insentif perpajakan juga diberikan di sana. Nah, kelas menengah ini tidak ada insentif yang cukup besar diberikan gitu. Dan banyak sekali pungutan-pungutan yang juga dibebankan oleh pemerintah di sana gitu. Beberapa kenaikan perpajakan ya, pajak itu juga naik, PPN kemarin naik, tahun depan kemungkinan akan naik lagi begitu ya. Dan yang harus menanggung adalah kelas menengah gitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus menyiapkan sebetulnya program-program untuk memperbaiki
kelas menengah ini, bagaimana agar bisa naik kelas lagi gitu Masih ya. bisa naik kelas lagi ya. Gitu. Jadi Mudah-mudahan seperti itu Pak Derajat mungkin bisa langsung menyambung nih. Program-program untuk kelas menengah ada atau tidak Pak? Juga bisa dikomentari soal deflasi 5 bulan berturut-turut ini. Iya, Banyak memang, pemahaman mungkin yang berbeda-beda mengenai hal ini. Iya betul, saya rasa dalam 100 hari pertama itu salah satu fokusnya adalah membalik tren deflasi ini. Iya. Terutama daya beli masyarakat yang turun. Nah itu caranya tadi dengan bantuan sosial yang paling cepat karena memang uangnya ada, tinggal dikucurkan. Bansos gitu. ya. Bansos. Lagi-lagi bansos penyelamat begitu. Sementara apa boleh buat? Ya, itu kan ibarat obat penurun panas ya. Iya. Jadi sementara apa boleh buat itu dipercepat supaya daya beli masyarakat akan balik kembali. Masih ada anggaran yang tersisa Pak? Masih untuk ada, tahun ini? cuma Masih saya ada. lupa angka pastinya karena yang terpakai sebelumnya waktu periode semester pertama itu saya nggak monitor itu ya. Oke. Tapi ada korelasinya tidak Pak antara kelas menengah dengan deflasi ini? Oh ya, jelas. Okay. Karena konsumsi rumah tangga di kita itu didominasi konsumsi rumah tangga kelas menengah. Ya, dan seperti dikatakan Mas Andri tadi itu pertumbuhan kita mengikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga gitu. Jadi pengaruhnya sangat kuat, makanya strategi berikutnya adalah job creation. Job creation dan jobnya harus betul-betul seperti yang kata Pak Prabowo tadi, pekerjaan yang memang layak gitu loh. Jadi bukan pekerjaan yang nggak layak atau yang jam kerjanya nggak cukup. Bahkan ya mungkin monitor sekarang ini kita ada tambahan 2,41 juta orang itu setengah menganggur. Setengah menganggur itu artinya dia tercatat sebagai pekerja, tapi jumlah hari kerjanya itu di bawah standar. Bahkan 1 jam dia bekerja serabutan, naik bawa ojek misalkan 1 jam dalam 1 minggu, dia udah termasuk itu. Penghasilannya, jadi dia nggak termasuk menganggur, tapi sebenarnya dia setengah menganggur. Penghasilannya nggak cukup. Orang seperti ini terlempar dari kelas menengah. Jadi kelas menengah yang berkurang itu salah satunya adalah karena tingginya setengah menganggur. Nah, tugas negara adalah menciptakan kesempatan kerja yang memang memberikan penghasilan layak dan memberikan kepastian kerja. Nggak bisa kesempatan kerja yang casual gitu ya. Iya, tapi ada prasyaratnya tidak Pak? Ketika kita bicara soal job creation tuh di bidang apa? Karena salah satu tantangannya misalnya AI begitu, itu seberapa mengancam sebenarnya ke depan? Oh sangat mengancam itu. Sangat mengancam ya. Makanya kan di dalam 8 tantangan kan ada disrupsi AI kan kita masukkan ya. Nah, itu kita lihat kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor publik itu terbatas. Contohnya jumlah ASN kan terbatas, ya kan? Artinya apa? Sektor publik itu memang nggak bisa dijadikan andalan untuk penciptaan lapangan kerja. Yang bisa diandalkan itu adalah swasta. Nah, swasta itu ketika akan melakukan investasi, memberikan lapangan pekerjaan, mereka terganggu oleh regulasi. Kita tahu negara kita ini overregulated, terganggu oleh birokrasi, terganggu oleh inkonsistensi kebijakan. Jadi sebenarnya seandainya ya sektor publik negara itu bisa memperbaiki 3 ini, itu swasta kita kreativitasnya tinggi kok. Tapi ada tidak programnya ke depan kalau begitu? Ada, itu tadi Astacita ke-7 itu. Astacita ke-7, soal kebocoran tadi. Soal kebocoran dan soal governance untuk menciptakan business friendly environment. Itu yang dan itu sangat krusial. Tapi kalau untuk penciptaan lapangan pekerjaan kan butuh waktu begitu ya. Nah, ini kita bicara yang sekarang bisa dilakukan untuk kelas menengah. Tadi kan Pak Andri bilang apakah ada insentif mungkin yang bisa diberikan, ada subsidi atau apapun itu bentuknya begitu. Tapi untuk sebagai jaring pengaman gitu, apakah dibutuhkan sampai dengan seperti itu untuk saat ini? Jaring pengaman kan ada, tapi program Pak Prabowo yang makan siang bergizi itu akan menciptakan lapangan kerja banyak. Oke. Ya, karena berputar kan. Saya kalau nggak salah pertama kali menjelaskan itu di Metro TV. Waktu itu kan orang bilang, calon presiden kok programnya makan siang kan, diledek kita kan. Begitu saya jelaskan baru, ternyata ya itu ya. Kemudian pemenuhan gizi lah ya, tidak ya. Tapi itu kan menciptakan lapangan kerja di kelas menengah dan menengah bawah. Akan secepat itu nanti efeknya dampaknya? Ya, saya rasa sebetulnya ya untuk
makan bergizi gratis saya rasa memang akan membuka lapangan pekerjaan, tapi seberapa besar untuk pilot project yang ada saat ini gitu dengan anggaran 71 triliun saya rasa akan terbuka ya, tapi kan menurut saya anggaran 71 triliun itu sesuatu. Betul, sesuatu. Tapi menurut saya tetap saja perlu ada program-program yang tidak membebani kelas menengah ini gitu ya. Mudah-mudahan menjadi catatan misalnya sektor transportasi yang saat ini juga memberikan pengeluaran terbesar juga kepada kelas menengah ini. Perumahan, apakah memang ada? Nah, itu gitu kan semua yang akan ada, bahkan kementerian khusus begitu ada kementerian khusus, kementerian khusus yang sudah. Nanti kita akan bicara lebih lanjut, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa cuplikan dari pidato Pak Prabowo yang nanti juga akan kita komentari bersama-sama. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.